Halo semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Halo brosis, om tante dan om opa yang ada di mana-mana. Kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi Samex. Nah, kali ini kita akan berkesempatan untuk unboxing. Wah, enggak ya, motor ini sudah di unboxing oleh pemiliknya. Jadi kita akan membahas sedikit ya motor yang ada di depan saya ini, yaitu Honda PCX 160 tahun 2021. Ini udah ganti model ya, udah bener-bener lebih keren. Nah, motor ini mau kita apakan? Jadi selain kita akan review, kita akan melapisi motor ini dengan PPF. Nah, PPF itu ada dua bagian. PPF itu apa sih? PPF itu adalah Paint Protection Film, dimana kita akan melapisi bagian body-bodinya ini dengan lapisan film. Jadi kayak ada lapisannya. Jadi kalau dia baret, dia nggak langsung kena ke bagian cat dasarnya. Karena ini motor baru, sangat disayang kalau ada yang baret-baret nantinya dipakainya. Oke, nanti kita akan lihat proses PPF-nya itu dan hasilnya di video lainnya. Nanti saya kasih linknya di bagian deskripsi. Nah, di video ini kita akan mereview ya, kita akan keliling apa aja yang ada di motor Honda PCX 160 ini dan fitur-fiturnya. Mau tahu lebih jelasnya, tonton video ini sampai selesai. Check it out. A few moments later. Oke, kita akan lihat motornya ini. Ini adalah Honda PCX 160 tahun 2021 ya, yang terbaru. Ini belum ABS ya. Kebetulan yang di depan kita bukan tipe yang ABS. Bisa dilihat dari remnya, soalnya dia belum ABS. Kalau yang ABS dia ada kayak jaring-jaring hitam-hitamnya gitu ya di bagian dekat bautnya. Ya, motor ini benar-benar berubah total ya, dari mesinnya, dari framenya, sampai ke body-bodinya. Walaupun sekilas bentuknya sama dengan yang PCX 150-nya, tapi ini benar-benar all new lagi. Pertama kali all new yang keluar 150 itu tahun 2018, nggak nyampe 3 tahun dia ngeluarin lagi yang PCX 160 tahun 2021 ini untuk menyaingi kompetitornya. Nah, ini sebagian besar model-modelnya ini udah mirip-mirip yang Moge-nya ya, yang Honda Forza-nya yang 250 cc-nya. Oke, sekarang kita akan lihat dari bagian lampunya. Nah, lampunya juga ini desainnya sih modelnya mirip-mirip, cuman kalau yang lama itu dia agak terputus ya, jadi dua bagian. Kalau ini nyambung semua. Sama-sama full LED. Di sini ada kayak DRL gitu, ya. Ada garis-garisnya juga. Terus ini lampu dekatnya, dan ini di tengah lampu jauhnya. Dia kalau nyala itu kayak ini mulutnya ya, kayak ini topeng-topengnya. Kemudian di bagian atasnya dua ini adalah lampu sennya. Kemudian di bagian sini ada kayak corong gini, mungkin buat ventilasi udaranya atau buat kalau ada air hujan mungkin keluar dari situ. Dan windshieldnya ini masih disarungin ya, masih di plastik. Nanti besok kita lapis dengan PPF biar nggak baret, sampai body-bodinya dan lampu-lampunya. Nanti kita akan kasih lihat videonya selain video ini ada di bagian deskripsi. Nah, ini windshieldnya juga mirip-mirip, walaupun agak berubah, kayaknya kesannya lebih tinggi ya, dia lebih keluar begitu ya. Modelnya sih mirip, tapi kalau disamain dia beda. Kemudian spakbornya ini bisa dilihat. Kemudian shocknya juga masih sama ya, teleskopik. Nah, yang berbeda itu ada di bagian model cakramnya dan bannya. Nah, yang 160 ini bannya lebih lebar dibanding dengan yang 150. Kalau yang lama itu bannya 100 ya, ban depannya. Yang ini 110, ring 14 per 80 ya. Kalau yang bagian belakangnya dia lebih kecil, otomatis lebih lebar juga. Yang bagian 160 ini jatuhnya tuh dia lebih empuk, lebih nyaman ya, karena dia lebih lebar dan lebih kecil. Ringnya ring 13. Kalau yang PCX 150 tuh ringnya ring 14. Oke, sekarang kita ke bagian mana lagi nih? Kita lihat lagi setelah kakinya ya. Dia pengeremannya menggunakan Nissin 2 piston untuk bagian depannya. Model velgnya juga berubah ya. Awalnya tuh dia kayak jaring-jaring kipas, sekarang dia lebih menyesuaikan, lebih sporty. Dengan warnanya ini warna grey, dop. Bodinya warna hitam dop. Oke, sekarang kita lari kemana nih? Ke bagian mesin. Nah, mesinnya juga dia berubah total. Jadi 160 cc, nggak nyampe 160 sih, 156 ya. Untuk
tenaganya juga dia jauh lebih besar dibanding dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu 14,7 PS, kalau yang ini sampai 16 PS. Dan torsi maksimalnya yang sebelumnya, yang 150 itu 13,2 Nm, kalau yang ini torsi maksimalnya di 14,7 Nm. Sampai ke bagian kompresinya juga dia lebih tinggi ya. Kalau yang lama itu 10-an, yang ini sampai 12 kompresinya. Kemudian bagian sok-soknya juga ini berubah, walaupun sekelas kelihatannya sama, tapi ini rasanya kayaknya lebih empuk karena bannya lebih lebar dan ringnya lebih kecil. Untuk pengeremannya bagian belakang juga sama, satu piston, mereknya Nissin ya. Di bawah tuh. Kemudian knalpotnya juga dia berubah, walaupun sekilas modelnya sama. Di dalam ini kalau kita perhatiin dia lebih plong dibanding yang 150 cc. Untuk spek mesinnya bisa dilihat nanti di Google ya. Yang jelas ini dari mesinnya semua dia berubah untuk menyaingi kompetitornya yang di sebelah. Untuk bagian lampu belakangnya, nah ini dia bagian lampu belakangnya. Ini kalau yang lama itu dia kayak ada jendolannya ya. Kalau ini dia gabung semua seperti mirip Forza yang 250 cc. Ini lampu rem, lampu malamnya, dan di kiri kanannya buat lampu sennya. Di bawahnya ada reflektornya. Oke, sekarang kita ke bagian speedometer. Tapi sebelum kita ke speedometernya, kita cek dulu bagian bagasinya. Kalau yang 150 itu bagasinya itu nggak bisa masuk helm. Sedangkan jadi dia lebih besar 2 liter ya dibanding yang lama. Ini 30 liter, kalau yang lama tuh 28 liter yang PCX 150. Oke, sekarang kita akan tes menggunakan helm yang full face. Ayo Mas, coba kita tes. Jadi bukanya tuh dari situ ya. Buka bagiannya. Nah, dimasukin. Bisa dilihat kelihatannya nggak muat, tapi tutup. Jadi nggak ada masalah. Ini dia lebih besar 2 liter dibanding dan nah, aman, nggak ada masalah. Oke, sekarang kita buka. Mas, ambil lagi helmnya Mas, jangan dimasukin, motor orang ini. Jadi bukanya dari sini ya. Nah, bisa dilihat itu masih ada bonus plat nomornya dan ada stroke-nya. Nah, ini dia bagasinya. Oke, sekarang kita nyalakan mesinnya. Oke, sekarang kita akan nyalakan mesinnya. Jadi dia kuncinya sudah menggunakan keyless. Cukup kita kantongin aja. Tinggal diputer ininya, terus kita bisa nyalakan lewat tombol ini. Kuncinya kayak gimana Mas? Nah ini ya kuncinya seperti ini, ada 2 tombol, satu buat nyalain alarm, satu buat ngunci lah, pokoknya gitu ya, dia ada 2 tombol. Oke, sekarang kita nyalakan dengan cara puter, tuh lihat speedometernya keren banget. Terus tekan 2 pedalnya, remnya, dan start engine. Wih, mantap. Bisa dilihat ya speedometernya. Kita dengerin dulu suaranya. Halus, tenaganya katanya lebih enak buat bagian bawahnya ya, karena dia cc-nya lebih besar dan torsinya juga lebih besar daripada yang 150 cc-nya. Di speedometernya kita bisa lihat dia ada jam, ada kilometer, ada indikator bensin yang cukup panjang ya dari ujung ke ujung. Ada average-nya. Wah, ini hemat banget nih, 39,1 km per liter. Oke, terus di panel-panel ini, tombol ini ada buat lampu jauhnya ya. Bisa dilihat lampu jauhnya. Ya, jauhnya tuh di bawah ya. Lampu jauhnya nih. Tuh. Kemudian klaksonnya, lampu sennya. Nah, lampu sennya keren nih. Kalau nyala di situ warna hijaunya nyambung ini. Oke, kemudian ada lampu hazardnya, nggak tekan aja, nyala dua-duanya ya. Dan ini buat otomatiknya ya. Ini buat start engine-nya. Untuk bagian setir-setirnya nih mirip yang lama, cuman desainnya agak beda sedikit aja. Terus buat master remnya yang lama lebih tinggi, yang ini lebih pendek. Kalau diperhatikan ya. Halus, mesinnya masih baru soalnya. Oke, kita matikan. Kita lihat lagi ke bagian ini kunci-kuncinya ya. Kalau mau buka
Bensinnya ada di sini, kalau buka kursinya di sini. Nah, kita lihat dulu bagian bensinnya. Jadi kalau bensin yang dulu ini 8 liter, ini 8,1 liter, lebih kecil, lebih besar sedikit. Kita buka, dia bisa gitu. Dan kalau yang dulu tuh nggak ada depan naruh ininya. Kalau pas begitu kita buka ini bensinnya, yang dulu tuh bingung mau naruh mana. Kalau ini sekarang tinggal taruh di sini aja. Wah, ya lumayan ya, penambahan-penambahannya yang cukup baik. Kemudian untuk bagian ngecas-ngecasannya, dia sekarang kalau yang lama pakai power outlet, kalau ini sudah pakai tombol USB. Nih, oke, bisa dilihat nggak? Dia ada di dalam. Kalau yang lama pakai power outlet, kalau yang ini sekarang sudah pakai USB. Ya, ini bisa buat taruh barang. Nggak bisa dikunci ya, cuma tekan doang aja gini. Jadi kalau buat ngecas tinggal taruh HP-nya di dalam. Kemudian apalagi yang mau kita lihat nih? Dari samping ya, bentuknya gagah banget. Apalagi warnanya hitam dop gini. Buat injekannya, nah kalau yang PCX 150 tuh dia nggak kayak gini ya, dia lebih ke depan. Jadi kalau kita nginjek itu dia lebih keluar. Kalau ini sekarang dia perbarui kayak kompetitornya, jadi bisa sandaran lebih enak gitu ya kaki kita. Nah ini dia buat bagian belakangnya, goncengannya rapi ya. Ada logo PCX-nya, masih ada barcode-nya, nanti kita lepas. Ya, tuh masih ada barcode-nya. Mesinnya juga katanya sudah lebih adem. Kalau yang lama katanya sering berisik di bagian sini. Kalau yang ini belum ada customer yang komplain ya, karena motornya masih baru ya. Kita nanti tes dulu jalan, baru bisa ketahuan apa aja kekurangannya kalau sudah pakai minimal setengah tahun ya. Oke, itulah tadi review singkat kita di motor PCX 160 tahun 2021 ini. Sekalian tadi kita sudah lihat ya, fitur-fiturnya apa aja sih perbedaannya dengan Honda PCX yang 150 yang pertama kali keluar all new-nya tahun 2018. Sekarang muncul lagi all new yang tahun 2021, tapi beda mesin, beda model, mirip-mirip model ya, dan beda juga frame-frame-nya semuanya. Nah, kayaknya sudah waktunya bagi kalian yang punya Honda Beat atau Honda Vario buat naik kelas ke Honda PCX ini. Wes, mantap. Yang pingin beli, saya doakan semoga tahun ini tercapai untuk memiliki Honda PCX 160 ini. Wes, keren. Udah cocok ya? Oke, by the way, itu PCX itu ada singkatannya. Dia membuat slogan dari Honda itu yaitu Personal Comfort Salon, ya. Bukan pingin cari sensasi ya. Makanya posisinya ini lebih nyaman ya dibanding yang 150. Dari injekan kakinya juga lebih sandaran. Pokoknya dia bikin motor ini bener-bener mau ngelawan kompetitor yang ada di sebelahnya. Oke, buat kalian yang mau nanya-nanya tentang detailing motor, poles-poles motor juga bisa ya, langsung aja hubungi saya di nomor deskripsi atau tanya-tanya dulu di bagian kolom komentar. Nah, bagi kalian yang mau lihat hasil nanti selesai kita PPF motor ini, bisa kalian tonton videonya di setelah video ini. Stay tune aja pokoknya. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share biar tahu upgrade video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kinclong.